Kapal selam nabrak perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini jumpa lagi di channel Ridik Saputra ini. Jadi pada malam hari ini saya mau berbagi pengalaman saya dari memilih merpati, cara gampang ya untuk memilih merpati dan mengetahui kinerja merpati dari rabahan ataupun segi badan ya teman-teman. Jadi saya akan bongkar pada malam hari ini agar teman-teman tahu semuanya. Jadi dalam memilih merpati kita bisa tahu dari rabahan dan bentuk badan itu sendiri di merpati itu. Jadi kita bisa tahu kinerjanya merpati dalam melihat bentuk badannya merpati ataupun dari segi rabahan itu kita bisa tahu kinerjanya merpati. Dari bentuk badan kita mengetahui kinerja merpati. Jadi kita gampang untuk melihat merpati dari bentuk badan dan kita bisa tahu kinerjanya merpati itu gimana dari bentuk badannya itu teman-teman. Jadi di sini saya akan membongkar rahasia dari bentuk badan kita bisa mengetahui kinerja merpati. Jadi di sini saya akan membagikan sepengalaman saya untuk memilih merpati. Jadi teman-teman itu banyak yang bilang, oh kamu kalau milih merpati kok pasti jadinya bagus. Ini rahasianya karena saya udah tahu. Jadi dari pengalaman saya, jadi saya ingin berbagi untuk kalian semua. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau berbagi dan di sini saya udah ada merpatinya. Ini merpati saya. Ini saya namain Oscar ya teman-teman. Ini bentuk badannya kecil, cuman agak jantung. Ini pegangannya enak ya teman-teman. Jadi ini kalau di atas 3/4-nya kencang teman-teman. Untuk lolos atasnya, atas full di tepat jam 12 turun ke jam 6 itu ini rawan ngebuang ya teman-teman. Ini rawan ngebuang karena ini kalau dari segi pegangan ini merpatinya di sininya agak lempes teman-teman. Ini dari sepengalaman saya. Jadi teman-teman harus memahami dari karakter merpati itu sendiri ya. Jadi kalau melatih merpati itu, jadi kita nggak asal-asalan melatih merpati. Jadi kita harus memahami karakter merpati dan dari kita lihat segi badan ataupun lar, sumpit ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan dalam melatih merpati. Itu sudah saya buktikan ya teman-teman. Itu yang sudah saya buktikan dan saya main sendiri. Itu kebanyakan seperti itu. Ini dari bentuk badan, pegangannya agak jantung, tapi dipegang ini agak lempes. Ini kekurangannya lolos atasnya ngebuang teman-teman, nggak bakalan kuat karena sininya agak lempes. Dan untuk lar ini bagus ya teman-teman.
untuk lah rapat dan agak lebar-lebar, ujung sini agak runcing. Ini merpati saya sprintnya kencang, sprint kencang, cuman itu kekurangannya lolos atasnya itu agak kurang teman-teman, agak kurang ya, karena dari bentuk badan, dari rabahannya sendiri udah kelihatan. Untuk sumpit ini agak keras ya teman-teman, agak keras, dan jaraknya standar. Untuk sumpit ini 3/4 nya lolosnya kencang. Ini merpati biasa tarik dari depan, kalau tarik dari atas itu kurang ya teman-teman. Itu dari pengalaman saya. Dan dalam memilih merpati itu kita harus betul-betul memahami dari bentuk badan ataupun rabahan semuanya. Jadi kalau merpati sayapnya itu rapat, ini belum tentu membuktikan bahwa merpati itu turunnya itu sampai ke bawah ya teman-teman. Itu belum pasti. Yang jelas itu dari bentuk badan ya teman-teman. Ini kalau dipegang agak lempes, ininya lempes nih ya teman-teman, enggak terlalu bulat, itu biasanya lolos atas dan ke bawahnya itu ngebuang. Jadi ini kelebihannya merpati seperti ini, itu 3/4 kita tarik teman-teman, dari depan ya teman-teman. Itu tarikannya dari depan itu kencang. Untuk sumpit ini agak seperti ini ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang seperti ini seperti ini, tapi kita pilih yang agak lurus ya teman-teman. Seperti ini tapi agak lurus, enggak turun ke bawah. Itu merpati yang bagus, itu sumpitnya seperti itu. Jadi saya akan memberitahukan yang satunya lagi untuk bentuk badan dan kinerjanya. Oke teman-teman, di sini sudah ada merpatinya. Oke teman-teman, ini sudah ada merpatinya. Ini dari segi badan kecil, panjang, tapi depannya nggak terlalu besar ya, dadanya. Ini sumpit udang, runcing, keras. Kalau ini kekurangannya sebaliknya teman-teman, dari lolos atas, dari lolos depannya 3/4 nya ini nggak terlalu kencang turunnya, tapi kalau dari atas ke bawahnya itu pasti tembus ya teman-teman. Ini merpati pasti tembus, meskipun tinggi kayak apa pasti tembus. Ini dari paruhnya runcing, kecil, tipis. Ini menandakan giringnya itu kencang sama betinanya. Dan dari sayap rapat, nggak terlalu renggang ya teman-teman. Ini cuma kekurangannya depan 3/4 nya agak kurang, turunnya agak jedor. Jadi kalau lolos atas ke bawahnya itu pasti kencang teman-teman. Ini merpati yang udah saya latih dari rabahan saya sendiri, dan saya memahami
dari Rabahan, dan saya buktikan dari pelatihan saya sendiri ya teman-teman di lapak. Jadi dalam memegang merpati kita bisa tahu kinerja merpati itu rata-rata garis besarnya teman-teman. Enggak semua merpati itu seperti itu. Jadi kalau darahan terahnya kuat ya, meskipun pegangannya seperti apa, biasanya setidaknya bisa membawa juara. Ini merpati kekurangannya yaitu seperti itu ya teman-teman, lolos depannya 3/4-nya agak kurang. Jadi kalau tinggi apapun ini merpati dari atas ke bawahnya tembus teman-teman, dari atas ke bawahnya tembus. Meskipun merpati tinggi kayak apa, ini sangat, kalau ibarat orang-orang bilang itu sangat amoh atau enteng ya teman-teman, sangat cepat. Meskipun satu kali teriak itu merpati langsung ke bawah ya teman-teman. Ini dari segi badan panjang, panjang ya teman-teman, agak kecil badannya, depannya nggak terlalu besar. Ini kalau badannya depannya agak besar itu merpati biasanya kuat terbang. Jadi ini kekurangannya, lolos depannya nggak terlalu kenceng, dan juga merpati ini sering ketinggalan karena dari bentuk badan depannya itu kecil, nggak besar, sering ketinggalan. Jadi kekurangannya seperti itu, dan udah saya silang sendiri merpati ini dan sudah menghasilkan anakan silangan saya sendiri ya teman-teman. Hasilnya juga bagus karena saya temukan sama betina yang badannya itu bagus ya teman-teman, yang dadanya itu besar, cuma dalam bentuk badannya nggak terlalu panjang, merpati balap ya teman-teman. Ini saya silang sama merpati balap biar nantinya anakannya agar jadinya terbangnya itu kencang ya teman-teman. Dan sudah saya latih anakan si Jarot ini saya namakan Jarot teman-teman. Ini anakannya sudah saya latih dan hasilnya juga sudah bagus. Ini anakannya sudah bagus ya teman-teman. Spraynya kencang karena saya silang sama merpati balap, dan yang pasti teman-teman ketahui ya, kalau dalam mau ternak merpati kita harus memahami karakter merpati, dan segi badan kita harus tahu dari supit maupun bulu lar ya teman-teman. Jadi agar teman-teman tahu, nggak asal-asalan melatih merpati tidak memahami dari bentuk badan dan karakter. Jadi di sini saya akan memberikan tahu kepada teman-teman semua, sahabat hobi semuanya dimanapun Anda berada. Jadi di sini saya akan berbagi untuk kalian semua. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman saya untuk kalian semua. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui, saya suka untuk berbagi kalian semua agar kalian semua itu tahu ya teman-teman. Dan ataupun beli di pasar itu kita sudah tahu
memilih merpati yang bagus. Oke teman-teman, jadi sampai di sini saja berbagi pengalaman saya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi di sini mohon maaf. Jadi di sini saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Jadi tetap kita saling seduluran ya teman-teman, sesaling penghobi merpati. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar video saya lebih berkembang ataupun lebih maju. Jadi nantinya teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi saya akhiri pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mantap.